Ya, hari ini tanggal 30 April ya, besok tanggal 1 Juni. Ada saham HUMI ya, Humpus Maritim Internasional. Kita tidak membahas profilnya. Kita ada berita kebutuhan metanol meningkat, laba bersih HUMI naik 16%. Juga itu tidak saya bahas. Jadi kita bahas ekuitas. Ini ekuitas secara anual ya. Anualnya 1424 2021 2151 meningkat banget, sangat tajam. Ini juga meningkat 2547 ya di 2023. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah rekaman saya. Jadi kalian bukan saya ajak untuk membeli ya. Ini adalah rekaman untuk media pembelajaran, jadi teman-teman bisa belajar dari video ini dan kita sama-sama, bukan saya ngajarin tapi kita sama-sama ya. Nah, teman-teman, terima kasih kepada yang sudah komentar baik positif atau negatif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran baik positif atau negatif, terutama yang positif itu akan menambah daya gedor. Teman-teman juga bisa berkomunikasi lewat komentar ya, silahkan ya. Saya memberikan kebebasan, saya tidak akan menghapus. Silahkan aja kalian komentar apapun selagi ada nilainya, karena setiap komentar yang kalian tulis mencerminkan diri kalian sendiri ya. Baik, tadi udah equity-nya, sekarang statistiknya 2023 kuartal 4-nya 17 turun ya. Kuartal 3, dari kuartal 3-nya turun. Dari kuartal 4 2022 juga turun. Kita lihat revenue-nya. Nah, kalau lihat dari revenue-nya ada kenaikan ya, 379 ke 498. Artinya naiknya lumayan signifikan ya. Ini juga dari 1,04 triliun ke 1144 triliun. Artinya benar-benar HUMI ini memberikan dorongan untuk memperbanyak penjualannya atau mau meningkatkan labanya, walaupun di net income-nya terlihat jelas kuartal 4-nya turun ya. Tetapi secara anual 196 lebih tinggi daripada 2022 ya. Dari PR ratio udah bagus nih, di bawah 7. Dari PBP-nya juga 0,8, artinya ini lagi murah ya, lagi murah dari nilai bukunya. EPS-nya ada 10 perak. ROI-nya belum ada, belum terdeteksi, mungkin harus genap 1 tahun biar full. Cashnya 639 miliar. Hutangnya wow. Jangka panjangnya, jangka pendeknya juga lumayan. Tapi dibanding dengan equity, hampir setengahnya ya, malah hutangnya lah. Wajar lah, pengusaha namanya juga ya, banyak hutang kalau buat untuk perkembangan usahanya ya bagus lah. Baik, kita lihat bid dan offer. Bid untuk hari ini ya, di offernya tebal ya, di bidnya lumayan ya. Ganjalan ada di 89, 90 ya, sama 94. Dari sininya ganjalan terbesarnya ada di 83 ya, 83. Jadi seperti tahan di 83, 82, 81 sama 80 nih. Nah, ini ditahan mulu, ditahan ya. Untuk support bid dan offernya 4 tick ini ditahan ya. Kalau kesininya ya mungkin ini pasangan teman-teman kita lah ya. Transaksi hari ini 1,3 miliar, lumayan. Buka di 83,
naik 3 tik ke 86, low-nya 82. Langsung sajalah kita ke lukisan market maker. Oh ya teman-teman, yang belum dibahas nanti mungkin sedikit-sedikit ya, sebagian udah kita bahas, tapi sedikit kita bahas lagi buat teman-teman yang mau bertukar pikiran ya. Dilihat dari bandar volume ada peningkatan di sini, cuman sedikit demi sedikit dia ngebuang. Kalau menurut saya sih, walaupun sedikit-sedikit membuang, mungkin nahan harga. Andaikan dia mau ngelepas, dengan sangat mudah, lihat ya. Di sini dengan sangat mudah dia ngebanting ya. Cuman di sini seperti yang nahan. Terus dari foreign sedikit ada penurunan, tapi sedikit ada kenaikan. Nah, kita lihat enaknya di sini sih, lihat ya. Nah, ya. Di sini ada pembuangan ya. Pembuangan tapi kecil-kecil. Cuman pengambilannya besar juga ya. Foreign. Nah, foreign di sini pembuangan, tapi 2 hari ini nih ada akumulasi tapi kecil banget ya. Kecil banget ya akumulasi ya. Nah, bagaimana ke depannya? Kita lihat nanti ya. Apa yang bisa menjadikan emiten ini di up atau di down. Dari frekuensi analyzer menunjukkan ada pemungutan tapi dikit-dikit ya, ada yang masuk nih dikit-dikit nih ya. Dikit-dikit ada yang masuk. Dari candle kita lihat candle. Dari candle saya lihat di sini ada gap kecil banget di sini, kita tandin lah biar ketahuan ya. Sesuai dengan ilmu yang saya dapat bahwa gap itu harus tertutup. Nah, gap itu ini kadang-kadang ada 2 pendapat ya. Ada gap yang di sini ada sebagai gap, ada juga yang bilang ini sudah tertutup dengan shadow-nya. Jadi kalian mau ngambil yang mana ya terserah kalian, tapi saya beranggapan ini adalah gap ya. Walaupun dia tertutup sama shadow, tapi saya anggap itu belum tertutup ya. Itu menurut saya. Sempat di sini juga ada gap nih ya. Di sini juga ada gap nih. Walaupun dia tertutup sama shadow, tapi saya anggap itu adalah gap. Jadi saya lebih berhati-hati ketika melaksanakan trading ya, terutama untuk swing. Saya akan nunggu istilahnya nunggu gap-gap yang di bawahnya tertutup. Di sini juga ada gap nih. Di sini kan ada gap nih, ini tertutup, ini tertutup. Cuman seiring dengan waktu dia menutup gapnya yang ini ya. Itu secara candle. Terus secara MA10 masih di bawah MA20 ya. Artinya ini masih downtrend. MA200 nya belum keluar ya, kan ini baru belum genap 1 tahun ya. Apa udah keluar MA10 nya? Belum kelihatan. MA10 MA200 nya belum ada nih. Ini belum kelihatan ya MA200 nya. Apa saya matiin ya? Enggak ada. Mana MA200 nya nih? Belum kelihatan lah ya, biarin aja kalau belum kelihatan, belum ada hilalnya. Kalau dari saya lihat dari ini di bandar net foreign ya, di sini ada pengambilan, di sini juga ada pengambilan, kita lihat ya. Ketika dia pengambilan di sini, besoknya dijual ya. Terus ada pengambilan di sini juga nih, besoknya dijual. Ada pengambilan tinggi di sini nih, dia kan menembus MA10, MA20 nya ya. Yang saya bilang itu apa namanya? Ini perjalanannya kebalikan dari sini ya. Ini perjalanannya. Tapi ini sudah hampir ketiga kali ya, 1, 2 dia tidak mengikuti arahan yang di sini. Ya. Ini harusnya kan
turun naik gitu, malah ini turun di bawah turun lagi, ini juga naik di bawah turun lagi. Mudah-mudahan ini di bawah naik ya berdasarkan lukisan market makernya. Jadi ini akan di bawah naik dulu tinggi dikit, nanti diturunin gitu ya, dilandaikin lagi. Nah, kita lihat di broker summary. Untuk hari ini oren CC masuk ya, jadi CC udah masuk ya, CC udah masuk 19.000 lot. Ini ngeluarin 163, artinya ini ada pengambilan ya. Tapi BK ya, BK kan coba lihat BK ngambilnya sedikit lah BK. Jadi di CC tetap ya untuk hari untuk waktu yang ini dari mulai sini dari penurunan foreign. Sekarang yang ambilnya itu CC ya, masih CC ya. BK belum masuk lagi. Belum ada pergantian. Jadi yang biasa naikin adalah si CC biasanya ya. Di sini juga nih. Waktu di sini juga nih akumulasi ya. CC yang akumulasi, di sini juga CC yang ngebuang. Ini akumulasi langsung ngebuang. Jadi saya pikir si CC sekarang lagi akumulasi tapi kecil-kecil ya. Kita lihat di sini. Ini kita mulai dari sini aja deh. Dari mana ya? Dari sini nih. Akumulasi buang, akumulasi buang besar, akumulasi buang, akumulasi buang, akumulasi buang. Nah, di sini terakhirnya akumulasi ini. Ya, 2 hari ini akumulasi. Nah, kita lihat 2 hari ini. Ya, benar, ada 29.000 lot. Jadi CC akumulasi dari tinggal 39.000 lot. Kita hitung mundur ya. Berarti mulai dari sini nih, dari tanggal 26. Tuh ya, tanggal 26 si CC udah punya barang 39.000 lot. Kita lihat domestiknya siapa? Ada CEU. Kalau domestik, kalau bandar volumenya menunjukkan si ini masih ada pembuangan ya, walaupun sedikit-sedikit. Jadi pembuangan di sini kemungkinan dia nahan harga aja sebenarnya, nahan harga ya. Tapi kalau dia diturunin, kalau dia mereka itu pingin memberikan kesan baik terhadap technical analysis, mungkin gap-gap inilah yang akan mereka tutup ya. Mungkin mereka akan memberikan gambaran nih kalau udah nyampe support, apakah jebol support, dan mereka juga kan bikin support di sini nih. Para technical analysis pasti bikin support di sini, bikin support di sini ya. Ketiganya bikin support terakhir di sini. Nah, ini di sini juga ada gap nih sebenarnya nih. Jadi dia ketika dari sini turun nih dari harga 56 ke 53 hampir menyentuh ke 50, cuman dari pas closingnya di 53 langsung di gap langsung ke 57. Saya khawatir dalam jangka panjang ataupun jangka pendek dia akan menutup gapnya dulu, baru dia konsolidasi, pergerakannya sideways baru diangkat. Saya khawatir seperti itu ya. Jadi pendapat saya adalah apabila si market makernya memperhatikan technical analysis dan dia lebih suka menggambar di technical analysis, saya khawatirnya dia turun sampai sini ya. Tetapi kalau dari bandar volume udah dari tanggal 26 ya, 26 si CC akumulasi, tidak mungkin kalau CC akumulasi dia tidak jualan. Jualannya mau di atas ataupun mau di bawah ya terserah market maker ya, terserah si CC mau jual diangkat atau di bawah. Karena market maker itu seperti saya bilang, dia contohnya harga 83 nih ya, tiba-tiba dia seperti jualan di, contohnya mau jual di sini nih di 70 ya. Mereka pintar ya,
dia akan ke bawahin dulu, contoh gitu ya, dia akan ngambil di bawah, dirontokin, baru bisa dia ke atasin lagi, akhirnya bisa cuan di harga 70 gitu kan. Ya nama juga market maker ya lebih pintar daripada kita gitu kan. Kalau kita lihat gap, ya gap di sini juga udah tertutup ya. Nih, di sini udah tertutup ya. Butuh waktu 1,5 bulan untuk menutupnya. Dan sini ada gap kecil, artinya dia mau turun dan sudah tertutup juga. Jadi hati-hati aja. Di sini gap ini udah tertutup, di sini ada gap kecil juga belum tertutup. Nah, ini yang gap yang paling besar di sini ya belum tertutup. Nah, jadi menurut saya Humi mungkin dalam jangka panjang akan menutup sini seiring dengan fundamental, seiring dengan breaker summary, harus diiringin itu. Kalau kenaikannya kemana? Nah, kadang-kadang gitu ya teman-teman. Wah, ini mau naik kemana nih? Kalau mau naik kemana terserah mereka lah, market maker mau kemana gitu naiknya. Yang pasti nih, yang pasti apabila market maker masih punya barang di atas, dari sini nih, ini kan akumulasi dari sini ya, akumulasi dari sini, ini kan belum kebuang semua nih si barang itu, akumulasi sini ya, belum kebuang semua nih. Bayangin aja mereka akumulasi di sini, pembuangan cuma sekali, yang paling besar itu di sini. Oke lah, di sini ya, di sini nih mereka buang sampai harga sini nih, sampai harga 50. Cuman kan di sini juga ngambil lagi nih, tuh ngambil lagi. Cuman sini tukar posisi aja, yang di sini biasanya BK ya. Nah, sekarang di sini yang lagi mainin kecil-kecilan itu CC. Ya, biarkan si CC mainin dulu mungkin sampai ke atas, sampai terakhir mungkin yang average di area sini nih, average area sini ya, average area sini yang masih ada sisa barang mungkin bisa kejemput. Jadi kemana arahnya ya, bisa jadi ke sini gitu kan, karena untuk menjemput ini ya, untuk menjemput istilahnya mereka-mereka yang masuk di sini, karena ini di sini juga besar, masuknya besar nih, besar nih. Tuh lihat, paling tinggi asal ada sampai 15 miliar di sini ya. Pembuangannya juga banyak di sini, pembuangannya banyak. Waktu di sini kan pembuangan banyak. Cuman ini belum keluar semua. Andai kan dia keluar semua, biasanya suka sampai ke bawah juga, sampai menyentuh garis di sini, biasanya garis bawah ya ke 50. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, saya pikir pendapat saya seperti itu. Secara teknikal analisis, hati-hati dengan gapnya. Secara broker summary, foreign belum keluar, karena saya yakin yang mengendalikan emiten ini adalah, bukan yang mengendalikan ya, kalau yang balik pasti emitennya. Yang menggerakkan, yang menjadi motornya adalah mengisi kekosongan dari emiten jualan ataupun dia memarkup harga. Di sini adalah foreign ya. Jadi foreign berperan penting di sini ya. Dan terbukti hari ini CC sudah akumulasi dari tanggal 26 walaupun secara kecil-kecilan ya. Cuman ya mungkin terdeteksi dari foreignnya ya, bagus lah gitu kan. Ya mudah-mudahan sih si CC bisa menggambar lagi secara teknikal analis seperti ini ya. Ya turun ngambil, turun ngambil, oke, turun ngambil, semua beran turun ngambil ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk Humi seperti itu pendapat saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman apabila mempunyai saham ini ya, mudah-mudahan yang nyangkut cepat terjemput, dan yang baru mau beli ya, saran saya perhatikan aja foreign ya, perhatikan foreign. Kalau foreign udah mulai akumulasi secara besar-besaran, udah sampai 1 miliar gitu ya, dengan satu broker, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Teman-teman kita di sini sudah mulai pada keluar ya, teman-teman kita ya. Lihat jelas ya, teman-teman kita masih pada keluar. Di sini ada broker, biasanya sini YJ. Kita lihat ya, broker YJ masih ada nggak barangnya di tanggal bulan April ini. Ternyata YJ masih ada nih dikit ya. YJ masih ada.
biasanya si kalau BK itu kerjasama sama YJ biasanya. Terlihat jelas di sini teman-teman kita banyak yang out ya. Ya mungkin sebagian ada yang appraise, sebagian ada yang out, sebagian masih ada yang percaya ya. Baik, seperti itu aja. Mudah-mudahan Humi cepat diangkat, dan walaupun turun ya mudah-mudahan sesuai dengan technical analisisnya, biar teman-teman technical analysis semakin seru untuk membahasnya. Baik, seperti itu aja. Ciao.